4321. Ketika Long Chen memanggil cincin surgawi, tahta bergetar ketika kekuatan isap yang kuat menyebabkan energi mata air melonjak ke arahnya. Adalah mungkin untuk melihat semua energi mengalir ke arahnya. Seperti rahang binatang buas yang menganga, pusaran raksasa muncul di belakangnya, dengan rakus melahap energi di mata air roh. Long Chen telah menguji intensitas energi kekacauan utama dan tahu bahwa dia bisa menahannya. Karena itu, dia mulai berusaha sekuat tenaga untuk menyerapnya. Dengan ini, Guoran dan Xia Chen jelas merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka dapat merasakan bahwa sebagian energi yang mengalir ke arah mereka sedang disedot. Kegembiraan mereka terlihat jelas. Terlepas dari upaya terbaik mereka telah berjuang untuk menahan aliran energi ini, membuatnya tampak seolah-olah berada di ambang ledakan. Namun, dengan Long Chen menyerapnya dengan kekuatan penuh, dia berhasil melepaskan sebagian tekanannya. Sementara mereka berdua senang dengan hal itu, para ahli lain di singgasana masing-masing marah besar. Mereka mengutuk Long Chen dan mati-matian berusaha menyerap lebih banyak energi darinya. Namun, mereka jelas tidak tahu bagaimana mempercepat penyerapan energinya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka hanya bisa menyaksikannya mengalir ke arah Long Chen. Raungan marah mereka bergema di kolam dengan sia-sia. Bagaimanapun, mereka hanya tahu cara menyerap energi tahta secara pasif, bukan cara menyerapnya lebih cepat atau cara mengontrol aliran energi. Bodoh sekali. Tahta ini dibuat oleh umat manusia. Mereka memiliki formasi di sekitar mereka, tetapi setelah menghancurkan umat manusia, Anda kehilangan metode untuk mengendalikan tahta. Kamu benar-benar bodoh, ejek Long Chen sambil menyerap energi kekacauan utama. Bang, bang, bang. Dua jenius surgawi lainnya beralih menyerang segel Long Chen, dengan sia-sia mencoba mengganggunya. Sayangnya, upaya mereka sia-sia, dan pusaran raksasa itu sama sekali tidak terpengaruh. Saat energi kekacauan yang lebih mendasar mengalir ke Long Chen, ki darahnya mengamuk seperti tsunami. Sementara itu, tendonnya tampak berubah menjadi naga emas kecil dengan sisik di atasnya, masing-masing sisiknya memiliki tanda yang mengingatkan pada telur. Rune-rune ini terbangun di bawah pengaruh energi primal chaos, mengalami semacam transformasi. Hasilnya, setiap tendonnya terasa penuh energi. Di tulangnya, energi aneh mengalir di dalam bekas luka yang kacau itu. Seperti dasar sungai yang kering, mereka dengan cepat menyerap energi kekacauan utama untuk memperbaiki diri. Sementara itu, lautan bintang dan tiannya berkilauan dengan semangat. Setiap bintang menampung bibit api ungu yang dengan rakus menyerap energi kekacauan utama ini. Sama seperti serigala yang lapar, darah roh, akar roh, tulang roh, dan urat naga Long Chen melahap energi kekacauan utama yang sangat besar ini. Seolah-olah mereka khawatir akan kehabisan uang. Mata air roh yang mendidih kemudian mulai bergemuruh dengan hebat, dan retakan muncul di perbatasannya. Banyak ahli yang mengepung area di atas dan menutup wilayah ini. Tapi sekarang, mereka ngeri dengan apa yang mereka lihat. Tanah di sekitar mata air roh kini retak. Ini adalah fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mata air roh seharusnya mendidih, tapi sekarang, seperti ada gempa bumi. Tanah berguncang hebat, dan seluruh dunia gemetar. 2 jam kemudian, cincin surgawi Long Chen masih dengan lahap menyerap energi kekacauan utama, tidak menunjukkan tanda-tanda puas. Namun, segel di sekitar Xia Chen dan Guoran mulai melemah, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Ini menandakan bahwa mereka sudah mencapai kejenuhan, dan mereka tidak lagi mampu menyerap lebih banyak energi primal chaos. Begitu mereka tidak bisa lagi melakukannya, segelnya akan dibuka. Kemudian, kedua ahli yang tidak memiliki singgasana itu akan segera menyerang mereka. Tatapan mereka sudah tertuju pada Guoran dan Xia Chen dengan niat membunuh yang sedingin es. Bos, abaikan saja kami. Kita bisa melindungi diri kita sendiri, teriak Xia Chen. Dia bisa melihat bahwa Long Chen dengan gila-gilaan menyerap energi dan tidak boleh diganggu. Jika Long Chen keluar terlebih dahulu untuk menyelamatkan mereka, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Tiba-tiba, Xia Chen menempelkan jimat pada segel di singgasananya, dan segel itu tiba-tiba menghilang. Dia telah membatalkan perlindungannya sebelumnya. Mati. Melihat dia menampakkan dirinya, kedua ahli itu segera menyerangnya. Sebagai tanggapan, Xia Chen mengaktifkan cakram formasi di tangannya dan melepaskan jaring yang menyelimuti mereka berdua. Di dalam air, gerakan mereka tidak terlalu lincah sehingga langsung tertangkap. Namun, jaring rahasia, yang terbentuk dari cakram formasi kuno, terbukti tidak sebanding dengan kekuatannya yang luar biasa. Itu terpotong dalam sekejap, memungkinkan mereka untuk membebaskan diri. Saat mereka lolos dari jaring, Xia Chen tiba di singgasana Guoran. Pada saat kritis itu, segel di sekitar Guoran menghilang, dan Xia Chen duduk di singgasana yang sama di sampingnya. Xia Chen kemudian membuang 36 cakram formasi, mengaturnya di sekitar tahta. Saat mereka menyala, cakram-cakram yang berbaris ini memunculkan dinding cahaya yang membentuk formasi pertahanan yang kuat.
Boom! Salah satu makhluk hidup itu melancarkan serangan tanpa henti terhadap penghalang itu, menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Kekuatan pukulannya membuat seluruh roh bergetar, dan penghalang itu bergetar sebagai respons, meskipun tetap utuh. Meskipun demikian, cahaya surgawinya tampak meredup. Sial, satu serangan ini bisa memusnahkan setengah langkah Eternals. Xia Chen berseru kaget, itu hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan formasi. Jika Xia Chen harus memperkirakannya, kekuatannya cukup untuk melenyapkan gerombolan Eternals setengah langkah yang telah bertarung selama konvensi Sage King. Orang ini benar-benar menakutkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Makhluk hidup lainnya menghantam penghalang Xia Chen dengan tinjunya. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah benda seperti tong muncul di bawah kaki Xia Chen, dan benda itu dipenuhi dengan batu roh primal chaos. Dengan kemunculannya, penghalang redup itu mendapatkan kembali cahayanya. Boom! Tinju makhluk hidup ini menyebabkan penghalang itu meredup sekali lagi. Setelah serangan itu, batu roh kekacauan utama di dalam tong hancur, berubah menjadi puing-puing. Tidak terpengaruh oleh serangan gencar itu, Xia Chen mengeluarkan tong lain yang berisi batu roh primal chaos. Simbol rahasia di tong kemudian diaktifkan, menyebabkan batu roh meledak menjadi cahaya cemerlang. Formasi yang sebelumnya redup sekali lagi mendapatkan kembali vitalitasnya. Jelas sekali bahwa tong-tong ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk menopang formasi. Selama dia memiliki persediaan bahan bakar yang cukup, penghalang itu tidak akan terpecahkan. Kedua makhluk hidup itu tanpa henti menyerang penghalang, dan Xia Chen terus menukar tong batu roh primal chaos miliknya. Bahkan saat dia menghabiskan uang ini, ekspresi Xia Chen tidak berubah. Dengan kekayaannya yang sangat besar, ia dapat mempertahankan pengeluaran semacam ini selama 1 abad tanpa masalah. Kedua makhluk hidup tersebut terus menyerang tetapi tetap tidak dapat menjangkau Xia Chen atau Guoran, yang semakin menambah rasa frustrasi mereka. Saat ini, keduanya menemukan bahwa energi kekacauan utama yang berasal dari mata air mulai melemah. Kepanikan segera terjadi ketika mereka menyadari bahwa energi kekacauan utama tidak lagi cukup untuk menopang mereka semua. Selain Xia Chen dan Guoran, tidak ada orang lain yang mencapai kejenuhan penuh. Tiba-tiba, salah satu dari dua ahli yang menyerang penghalang Xia Chen melesat ke arah tahta kosong Xia Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, ketika dia tiba, dia terkejut saat mengetahui bahwa tahta tidak bereaksi sama sekali. Dengan kata lain, energi kekacauan utama mata air roh tidak lagi cukup untuk mengaktifkan tahta ini. Harus diketahui bahwa Xia Chen dan Guoran hanya menyerap sedikit energi kekacauan utama dibandingkan yang lain. Jika digabungkan, penyerapannya berjumlah kurang dari setengah dari apa yang dikonsumsi oleh salah satu dari mereka. Namun, energi kekacauan utama di mata air menyusut dengan cepat. Saat itu, inti mata air yang seperti bulan retak. Boom! Saat semua orang terkejut dengan hal ini, inti mata air tiba-tiba meledak. 4322. Bulan purnama meledak. Saat itulah semua orang menyadari bahwa intinya sebenarnya adalah sepotong batu giok raksasa dengan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Jadi inti mata air itu bukanlah alami, melainkan buatan manusia, seru Xia Chen. Karena banyaknya waktu yang telah berlalu dan tidak ada yang menjaganya, inti tersebut sudah berada di ambang kehancuran, dan di bawah hisapan intens dari bos, semua energi kekacauan utama di dalamnya telah ditarik keluar. Tanpa dukungan, rune menjadi tidak seimbang, dan meledak. Guoran mengangguk. Hehe, bos memang bosnya. Setelah ini, tidak akan ada lagi mata kekacauan utama, Xia Chen terkekeh. Batu giok yang hancur berubah menjadi bubuk yang tersebar ke seluruh kolam, dan kolam menjadi sangat keruh. Mereka tidak bisa lagi melihatnya. Saat batu giok itu meledak, sisa energi primal chaosnya meledak di sampingnya, dan sebagian besar energi yang dilepaskan ini melonjak menuju Long Chen. Long Chen telah memeras semua energi kekacauan utama di dalam batu giok itu. Boom! Rasanya seperti gunung berapi meletus di dalam Long Chen. Dia akhirnya mencapai batasnya dan tidak bisa lagi menyerap energi kekacauan utama. Saat itu, segel di sekitar Long Chen terlepas, dan dua ahli langsung menyerangnya. Bos, hati-hati, memperingatkan Xia Chen. Lautan surgawi sekarang berada dalam kekacauan, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Namun, melalui formasi, Xia Chen bisa merasakan apa yang terjadi. Boom! Boom! Tiba-tiba, dua ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh area, disertai dua erangan kesakitan. Kedua ahli yang telah menyerang Long Chen dikirim terbang mundur, menabrak dinding. Batu-batu besar kemudian berguling ke bawah saat tembok mulai runtuh. Saat itu, segel di sekitar ahli lainnya terlepas. Marah, mereka melolong marah dan melancarkan serangan terhadap Long Chen. Niat membunuh mereka melonjak seperti badai. Lagi pula, segel di tubuh mereka tidak terlepas karena mereka telah mencapai batas penyerapan, sebaliknya, itu karena tidak ada lagi energi kekacauan utama yang bisa mereka serap. Paling-paling, mereka hanya mencapai setengah saturasi.
Karena semua energi lainnya telah diambil oleh Long Chen saja, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dengan hancurnya inti mata kekacauan utama, mulai sekarang, tidak akan ada lagi mata kekacauan utama. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok terakhir yang menjalani baptisan. Mati. Entah dari mana, panah emas berkilauan melesat keluar. Meskipun mata air menghalangi jalannya, ia bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mencapai Long Chen hampir seketika. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia menyadari ini sebagai kemampuan surgawi ras Kunpeng. Dia tidak berani menerimanya secara langsung dan merunduk untuk menghindari proyektil mematikan itu. Boom! Cahaya surgawi itu seperti pedang yang menembus batu dan keluar dari bumi, menembus 9 langit. Kemampuan surgawi yang mengerikan. Long Chen terlonjak kaget karena kekuatan serangan ini tidak terbayangkan. Jika dia diserang, dia mungkin akan menemui ajalnya. Tiba-tiba, jeritan yang memekakkan telinga merobek udara, seperti jarum yang menusuk ke dalam jiwanya. Baik Xia Chen maupun Guoran menjerit kesakitan dan menutup telinga mereka, sementara darah mengucur dari telinga, mata, hidung, dan mulut mereka. Makhluk berkepala dua itu telah melepaskan serangan spiritual, menyebabkan Long Chen merasa terkejut, karena serangan ini tidak mungkin dihindari atau dilawan. Akibatnya, jiwa Xia Chen dan Guoran berada di ambang kehancuran. Saat itu, ahli api darah menyerang Long Chen. Bangkit. Long Chen mengertakkan gigi dan mengalihkan pandangannya. Saat berikutnya, bayangan naga raksasa muncul di belakangnya, dan seruan naga yang cemerlang terdengar. Ekor pendulum naga surgawi. Boom! Ekor naga emas melesat seperti cambuk surgawi, memberikan serangan kuat kepada ahli darah. Dengan ledakan dahsyat, ruang hampa raksasa muncul di bawah air, dan riak-riak mengerikan menyebar ke segala arah, membuat batu-batu besar beterbangan dan menyebabkan gelombang meledak ke langit. Pakar darah itu dikirim terbang keluar dari air seperti bintang jatuh. Mereka di sini, tekan mereka. Saat ahli darah itu terbang keluar dari air, lebih dari 10 ahli abadi memanggil penenun ki darah yang mengunci area ini. Boom! Pakar darah itu langsung menabrak penghalang ki darah yang dibuat oleh kekuatan gabungan dari beberapa pakar abadi. Akibatnya, cahaya surgawi pelindungnya hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tunggu, ini salah satu milik kita, teriak salah satu dari orang-orang abadi ini. Mereka mengira setelah dikepung oleh begitu banyak ahli, kelompok 3 orang Long Chen akan segera mencoba melarikan diri. Oleh karena itu, para ahli ini telah memasang jaring yang mencakup surga untuk mereka bertiga. Namun, mereka tidak menyangka orang pertama yang keluar adalah jenius surgawi dari ras darah. Untungnya, mereka ingin menangkap Long Chen hidup-hidup, jika tidak, ahli darah ini akan dimusnahkan. Boom! Saat mereka dikejutkan oleh kemunculan ahli darah, air meledak sekali lagi, dan kuali perunggu menabrak penghalang mereka. Penghalang yang tidak bisa ditembus ini sebagian kekuatannya ditarik kembali karena kebingungan seputar penampilan ahli darah. Akibatnya, kuali perunggu itu menabraknya pada saat terlemahnya, dan penghalang besar ini diledakkan secara paksa. Apa? Semua orang abadi yang telah memasang penghalang terkejut, ki darah mereka mengalir ke dalam diri mereka. Tekanan surgawi kuali perunggu ini membuat jiwa mereka bergetar. Cepat, hentikan mereka. Tepat saat kuali perunggu menerobos penghalang, Long Chen meraih Xia Chen dan Guoran dan terbang melewati celah itu. Para ahli ini segera menyerang, tetapi langkah mereka terlalu lambat. Long Chen menarik kembali kuali bumi dan sayap emasnya berkilauan. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan. Lebih banyak sosok kemudian terbang keluar dari air. 8 jenius surgawi lainnya muncul, berlumuran lumpur. Mengejar. Melihat Long Chen melarikan diri, mereka semua marah dan langsung mengejarnya. Kunpeng raksasa kemudian muncul di langit, dan dengan kilatan cahaya keemasan, ia menghilang tanpa jejak. Itu adalah jenius surgawi dari ras Kunpeng. Satu demi satu sosok melesat ke arah Long Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Long Chen kemudian melesat di udara dengan kecepatan tinggi, meninggalkan ruang yang terus-menerus runtuh di belakangnya. Banyak ahli yang mengejarnya dengan kecepatan maksimum, tekanan spasial luar biasa yang mereka keluarkan menyebabkan hukum langit dan bumi tertekuk dan goyah. Sial, ini menakutkan. Guoran menoleh ke belakang dan merasa kedinginan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak orang abadi, mengejar mereka dengan gila-gilaan. Akibatnya, ruang di belakang mereka hancur seolah-olah ada naga yang tak henti-hentinya memburu mereka. Begitu ditangkap, mereka pasti akan terkoyak. Xia Chen dan Guoran telah bersama Long Chen selama bertahun-tahun dan telah menyaksikan banyak peristiwa luar biasa. Namun, pengejaran berkecepatan tinggi ini merupakan pengalaman yang benar-benar baru dan menakutkan bagi mereka. Tidak baik, bos, ada yang menyusul, teriak Guoran. Kunpeng emas telah meninggalkan para ahli lainnya dan semakin dekat. 4323. Itu orang dari bawah air. Guoran mengenalinya. Yang paling dekat dengan mereka bukanlah salah satu ahli abadi tetapi jenius surgawi dari ras Kunpeng. Awalnya, dia bersama orang banyak,
tapi sekarang, dia secara bertahap melemparkan mereka ke belakangnya saat dia semakin dekat. Bos, dia akan segera menyusul, teriak Guoran. Kita berdua memperlambat kecepatan bos. Ekspresi Xia Chen juga berubah. Bos, turunkan aku. Saya bisa menggunakan cakram formasi untuk memblokirnya dan kemudian pergi dengan formasi, teriak Xia Chen. Omong kosong. Jika Anda turun, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Dengan hukum ruang angkasa yang kacau, bagaimana Anda akan pergi dengan formasi, tanya Long Chen. Xia Chen jelas berencana mengorbankan dirinya untuk memperlambat mereka sejenak. Meskipun Long Chen bisa pergi bersama Guoran, dalam hal ini, Xia Chen pasti akan mati. Saat itu, Kunpeng semakin dekat, dan Xia Chen panik. Bos, kita akan memasuki jangkauan serangannya. Bulunya sudah bersinar, dia sedang mempersiapkan beberapa langkah besar. Kecepatan Kunpeng itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan rune di sekujur tubuhnya berkobar. Jangan khawatir, dia tidak akan menyerang kita dengan gegabah karena dia hanya punya satu kesempatan. Kecepatannya akan turun saat dia menyerang, dan jika kita menghindar, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengejar kita, kata Long Chen. Long Chen berlari dengan kecepatan maksimumnya, menyebabkan struktur langit dan bumi terdistorsi di sekelilingnya. Seolah-olah dia memasuki terowongan ruang waktu. Selain jenius surgawi dari ras Kunpeng ini, yang lain telah tertinggal jauh. Tidak mungkin lagi melihat mereka. Dengan kata lain, begitu mereka membuang Kunpeng ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sepenuhnya. Oleh karena itu, Long Chen yakin Kunpeng tidak akan melancarkan serangan gegabah tanpa rasa percaya diri yang mutlak. Bos, apakah kecepatanmu menurun? Dia semakin dekat, teriak Guoran. Bahkan melalui saluran ruang waktu, ketika segala sesuatunya kabur, sosok Kunpeng itu menjadi semakin jelas. Kecepatanku tidak menurun. Dia mengambil keuntungan dariku yang memutus aliran udara, mengurangi hambatan udara padanya. Itu sebabnya sepertinya dia menjadi lebih cepat. Kalau aku yang mengejarnya, aku juga bisa menangkapnya seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan dengan posisi kami saat ini. Siapapun yang berada di depan akan dirugikan, kata Long Chen. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Haruskah kita melemparkan barang ke arahnya, tanya Guoran. Long Chen menyeret lengan Guoran dan Xia Chen saat dia terbang di udara. Sulit bagi mereka untuk bertahan. Jika mereka tidak melalui baptisan mata kekacauan utama, tekanan yang sangat besar ini akan menghancurkan tubuh mereka. Namun, meski mereka mampu menahannya sekarang, tidak mungkin mereka bisa menyerang dengan baik. Mereka bahkan tidak bisa membuat segel tangan. Tidak dibutuhkan. Kami masih agak jauh, jadi dia akan menghindar. Begitu dia mendekat, dia akan meluncurkan kemampuan surgawi pada kita. Pada saat itu, lemparkan beberapa senjata surgawi abadi yang tidak berguna ke arahnya. Dengan kecepatannya, menabrak mereka akan membuatnya bingung, kata Long Chen. Long Chen terus terbang dengan kecepatan penuh, tetapi Kunpeng semakin dekat. Xia Chen dan Guoran sekarang bisa melihat tanda berkedip di matanya. Bagaimanapun, perhatian penuh mereka tertuju pada matanya. Saat rune itu menyala, jiwa Xia Chen dan Guoran bergetar. Mereka tahu bahwa mereka telah dikunci. Tanpa ragu-ragu, mereka membuang senjata suci ras lain yang mereka simpan hanya untuk kepentingan penelitian. Ada 16 di antaranya, termasuk pedang, tombak, golok, kapak, kait, dan trisula. Senjata surgawi ini berasal dari ras iblis, dao hantu, dan bahkan dari makhluk hidup dunia bawah. Pakar Kunpeng itu mulai mengumpulkan energi yang luar biasa di mulutnya, tetapi sebelum dia bisa melepaskannya, dia melihat senjata suci meluncur ke arahnya. Sebagai tanggapan, sayapnya berkibar, menciptakan banyak gambar ilusi di langit. Dia berhasil menghindari 7 proyektil yang masuk secara berurutan. Meski begitu, tombak iblis masih membuat bekas di dadanya. Meskipun tombak ini dilempar secara sembarangan oleh Xia Chen, kecepatan Kunpeng sendirilah yang memperkuat dampaknya. Senjata suci itu meledak setelah menusuknya, menciptakan rongga besar di dadanya, menyebabkan bulu dan darah berceceran. Akibatnya, serangan yang telah dia persiapkan tiba-tiba terhenti, dan dia mulai terjatuh di udara. Kecepatannya langsung menurun drastis. Dalam sekejap mata, Long Chen menghilang di balik cakrawala, menghilang dari pandangan. Kita berhasil. Xia Chen dan Guoran tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Mereka tidak mengira bahwa manuver sederhana akan memungkinkan mereka melarikan diri. Harus diketahui bahwa mereka sangat gugup saat ini. Para ahli yang mengejar mereka benar-benar tangguh, dan mereka memiliki keyakinan yang tulus bahwa mereka mungkin akan menemui ajalnya di sini. Namun, pelarian mereka ternyata sangat mudah. Xia Chen, siapkan disformasi. Setelah kita mencapai simpul transportasi, aktifkan. Saya akan memperlambatnya, kata Long Chen. Kecepatan Long Chen yang luar biasa membuat mustahil untuk melakukan transportasi spasial karena sifat ruang yang kacau pada saat itu. Bagaimanapun, untuk melakukan lompatan spasial yang sukses, mereka membutuhkan lingkungan spasial yang stabil dan tenang.
Namun, dilemanya terletak pada kenyataan bahwa jika mereka menunggu hingga ruang menjadi stabil, para pengejar yang tak henti-hentinya akan segera menutup jarak. Jika mereka tidak berhasil memulai transportasi spasial sebelum disusul, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri sekali lagi. Selain itu, akan semakin sulit untuk melarikan diri jika mereka gagal melakukan transportasi spasial dengan sukses. Pakar Kunpeng kemungkinan besar tidak akan tertipu dua kali. Jika dia hanya membayangi mereka dari dekat tanpa melakukan serangan langsung, aura yang ditinggalkannya akan menjadi panduan bagi para ahli lain di dunia tanpa manusia untuk secara bertahap mengepung mereka. Jika itu terjadi, mereka pasti mati. Akhirnya, Long Chen mendarat di sebuah lembah, dan Xia Chen segera mengaktifkan cakram formasi, tangannya bergetar. Bagaimanapun juga, ini berkaitan dengan apakah mereka bertiga akan bertahan atau tidak. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Cepat, cepat, cepat. Xia Chen berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengaktifkan disformasi. Biasanya, waktu sesingkat ini tidak berarti apa-apa. Namun kini, setiap kedipan mata terasa seperti berjam-jam. Xia Chen baru saja mengaktifkan cakram formasi ketika ruang di kejauhan mulai runtuh, sebuah tanda bahwa para ahli dunia tak bermanusia telah mengejar mereka. Long Chen kemudian meraih Xia Chen dan Guo Ran sekali lagi. Jika transportasi spasial tidak aktif tepat waktu, dia harus menyeret mereka pergi lagi. Mati. Saat itu, para ahli itu juga memperhatikan mereka dan melancarkan serangan ganas. Pancaran cahaya surgawi merobek dunia menuju Long Chen, Xia Chen, dan Guo Ran. Area di mana mereka bertiga berdiri seketika hancur lebur, dan lubang hitam raksasa yang menakutkan muncul di tempatnya. Sialnya bagi mereka, tepat sebelum serangan mereka mendarat, ketiga manusia itu telah menghilang ke udara. 4324. Transportasi spasial pertama berhasil, dan ketiganya langsung menjalani transportasi berturut-turut. Cakram formasi yang telah disiapkan Xia Chen akhirnya dapat digunakan. Tidak peduli seberapa cepat Long Chen, dia tidak secepat transportasi spasial. Terlebih lagi, karena hanya mereka bertiga, itu jauh lebih mudah, dan mereka bisa melangkah lebih jauh. Setelah 7 angkutan, mereka semakin dekat ke gerbang. Namun, itu hanya membuat mereka semakin gugup. Bos, apakah kita benar-benar akan menerobos masuk? Tanya Guo Ran. Para ahli di dunia yang tidak memiliki manusia tidak mungkin sebodoh itu sehingga mereka tidak mengunci pintu keluarnya. Sekalipun mereka babi, mereka pasti akan mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menjamin bahwa pintu keluarnya diblokir. Selain itu, mereka semua akan menjadi pakar terbaik dunia, anggota generasi senior. Itu karena para ahli generasi junior semuanya dikirim untuk memburu mereka. Anggota generasi senior, maka mereka harus menjadi orang-orang abadi. Terlebih lagi, itu bukan hanya 1 atau 2, jadi menyerang seperti ini benar-benar terlalu berbahaya. Tidak ada pilihan, kita harus menerobos. Jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa mengalami kesengsaraan, dan kita akan membuang-buang waktu. Sekalipun gerbangnya terbuka dan dunia tanpa manusia sepenuhnya terhubung dengan surga luapan nirwana, orang-orang kita belum tentu bisa membantu kita. Lagi pula, dunia tanpa manusia memiliki terlalu banyak ahli, kata Long Chen. Long Chen tahu apa yang dipikirkan Guo Ran. Dia ingin bersembunyi di sini. Bagaimanapun, dengan formasi Xia Chen, selama mereka menyembunyikan diri, para ahli di sini tidak akan dapat menemukannya. Namun, bagaimana dengan kesengsaraan mereka? Apakah mereka seharusnya terus menekan basis kultivasi mereka sepanjang waktu? Jika mereka benar-benar mengalami kesengsaraan, maka setelahnya, Long Chen pasti akan kelelahan atau bahkan terluka parah. Setelah itu, dia pasti akan dibantai. Apalagi dunia kultivasi telah berubah. Setiap orang melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dengan seluruh kekuatannya, tidak berani menyia-nyiakan satu hari pun. Jika mereka bertiga bersembunyi di sini sementara yang lainnya mengalami kesengsaraan dan menjadi World King, mereka akan benar-benar celaka. Mengesampingkan semua pertimbangan lainnya, puncak jenius surgawi di dunia tanpa manusia sudah merupakan eksistensi yang hampir tidak bisa ditangani oleh Long Chen, jadi jika mereka mengalami kesengsaraan dan menjadi World King saat Long Chen masih berada di alam Immortal King, dia pasti akan mati jika dia bertemu mereka. Pakar naga sebelumnya mengatakan bahwa Long Chen bukanlah tandingan pakar top dunia ini. Pada awalnya, Long Chen tidak menerimanya, tapi sekarang, dia tahu betapa benarnya hal itu. Satu-satunya alasan dia sekarang bisa menantang para jenius surgawi ini adalah karena dia telah menjalani baptisan mata kekacauan utama. Dia telah melalui transformasi total. Kembali ke kolam roh, Long Chen telah melepaskan ekor pendulum naga surgawi, tanpa menahan sama sekali. Itu adalah serangan yang dia pikir akan membunuh lawannya atau setidaknya melukainya dengan parah. Namun, serangan itu nyaris tidak mampu menembus pertahanan ahli darah itu. Lebih jauh lagi, ahli darah itu telah menabrak penghalang yang dibuat oleh para ahli abadi dan hanya mengeluarkan sedikit darah sebagai hasilnya. Meskipun dia terluka, itu tidak serius.
Dari sini terlihat betapa menakutkannya dia. Jika Long Chen bertemu dengan ahli seperti itu ketika dia pertama kali memasuki dunia ini, peluangnya untuk menang sangat kecil. Inilah perbedaan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Ada jurang alami yang sangat besar di antara mereka. Para ahli yang menakutkan ini masih terus berkembang dari hari ke hari. Jika Long Chen kehilangan kesempatan untuk menjalani kesengsaraan karena dia bersembunyi, maka kesenjangan besar akan muncul lagi di antara mereka. Mengejar di masa depan akan terlalu sulit. Selain itu, pihak lain juga tidak akan memberinya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Mereka akan membantai dia saat dia masih lemah. Oleh karena itu, dia harus kembali ke surga luapan nirwana, karena hanya di surga luapan nirwana, kultivasinya tidak akan tertunda. Saat kita mencapai pintu keluar, aku akan mencurahkan seluruh kekuatanku ke dalam kuali bumi. Namun, saya tidak punya jaminan bahwa kami akan berhasil menerobos barikade mereka hanya dengan itu. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Ketika saatnya tiba, jika kita semua bisa pergi bersama, maka kita semua akan pergi. Tapi jika tidak bisa, siapapun yang punya kesempatan harus pergi dulu, kata Long Chen. Bos, Xia Chen dan Guo Ran terkejut. Jika itu masalahnya, maka peluang Long Chen untuk pergi adalah yang terendah. Ketika saatnya tiba, Long Chen akan menghabiskan seluruh energinya. Dan melawan begitu banyak ahli yang menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Sudah diputuskan. Jika saya tidak bisa pergi, Anda harus pergi. Kembali ke surga luapan nirwana dan jalani kesengsaraan. Tingkatkan saja kekuatanmu, dan kembalilah untuk menyelamatkanku. Jangan khawatirkan aku. Saya yang tercepat sendirian. Mereka tidak bisa mengejarku, kata Long Chen. Tetapi, tidak ada tapi. Terkadang Anda tidak punya pilihan, kata Long Chen tegas. Long Chen memegangi mereka berdua, tapi sekarang, dia tiba-tiba melepaskan mereka, dan keduanya tertinggal di belakangnya. Saat ini, sebuah gerbang raksasa muncul di hadapan mereka. Kuali bumi muncul di tangan Long Chen. Saat kekuatan spiritualnya dicurahkan ke dalam kuali bumi, ia langsung berkobar seperti matahari. Kuali bumi menerangi dunia ini, gerbangnya, dan juga sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gerbang. Hati Long Chen tenggelam saat melihat sosok-sosok itu. Di antara mereka, dia langsung melihat 8 keberadaan yang menakutkan. Itu adalah 8 ahli abadi. Jelas, kali ini keberuntungan Long Chen tidak begitu baik. Dia berharap hanya akan ada 2 atau 3 ahli abadi, karena itu sudah membuat mereka bertiga berhadapan. Tanpa diduga, mereka telah mengirimkan 8 orang abadi untuk berjaga. Para ahli ini tidak memiliki formasi teleportasi atau formasi komunikasi. Dengan kata lain, mereka belum menyadari masalah mata kekacauan utama, namun mereka telah mengirim 8 orang abadi untuk menjaga tempatnya. Itu berarti, sejak awal, mereka telah memutuskan untuk tidak membiarkan mereka bertiga meninggalkan dunia tanpa manusia. Umat manusia yang malang, apa menurutmu kamu bisa pergi? Teruslah bermimpi. Ketika Long Chen muncul, makhluk hidup itu segera mengeluarkan aura kuat mereka. Saat berikutnya, seorang ahli abadi meraung dan terbang langsung menuju Long Chen, menghantamkan cakar harimau ke arahnya. Sial, kita bertemu dengan orang idiot. Hati Long Chen tenggelam. Pakar abadi ini sangat bodoh sehingga dia bahkan tidak merasakan kekuatan surgawi dari kuali bumi dan muncul sendirian. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasi Long Chen. Dia mengira para ahli abadi setidaknya memiliki otak dan indera yang lebih tajam. Setelah merasakan kekuatan kuali bumi, mereka akan bergabung untuk mengunci gerbangnya. Namun, perhitungannya salah karena para ahli abadi di sini pun berbeda. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka pada umumnya menjalani kehidupan yang damai, dan naluri mereka terhadap bahaya tidak begitu tajam. Meski begitu, meski rasa bahayanya tidak terlalu tajam, mereka seharusnya bisa merasakan aura terpencil yang mengerikan dari kuali bumi. Sayangnya, keberuntungan Long Chen kali ini tidak bagus. 7 ahli kekal lainnya telah merasakan bahaya besar dan tidak mengambil tindakan gegabah, memilih untuk bertahan. Hanya ada satu harimau berkepala babi yang dengan bodohnya melemparkan dirinya ke arah Long Chen saat dia melihatnya. Long Chen terkejut dan marah, tetapi anak panah itu telah terlepas dari talinya, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Bodoh, mati. Long Chen mengertakkan gigi dan menghantamnya dengan kuali bumi. Dengan dukungan kekuatan spiritualnya, tanda kuali bumi menyala, dan aura sucinya mengguncang langit dan bumi. Long Chen tidak dapat mengendalikan kuali bumi untuk bertarung. Namun, dia bisa menggunakan metode alkimia untuk mengaktifkan lebih banyak runenya. Boom! Dengan ledakan yang menggemparkan, kuali bumi menghantam cakar harimau besar itu, menyebabkannya meledak seketika. Kuali bumi kemudian terus menghantam kepala ahli abadi itu dan menghancurkannya. Setelah itu, materi otak seorang yang abadi terbang di udara. Mati, Long Chen meraung. Setelah membunuh ahli abadi dari ras binatang iblis, Long Chen menembak ahli abadi lainnya. Ketujuh ahli abadi itu terkejut sekaligus marah.
Mereka bergabung untuk memblokir Earth Cauldron. Boom! Di tengah suara ledakan, 10.000 Tao hancur, dan Long Chen mendengus, batuk darah. Karena bentrokan sebelumnya dengan ahli abadi, serangan ini tidak dapat menembus pertahanan mereka, dan dia terhenti. Tidak baik, hati Long Chen tenggelam karena rencananya gagal. 4325. Darah menyembur keluar dari mulut Long Chen saat kekuatan surgawi dari kuali bumi membuat ketujuh ahli abadi itu mundur beberapa langkah. Ini adalah kuali bumi, bukan kuali bumi langit yang utuh. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuh, tapi meski begitu, para ahli abadi akan menderita ketika berhadapan langsung dengannya. Long Chen segera menyingkirkan kuali bumi. Dia tahu dia hanya punya satu kesempatan, dan dengan kegagalan ini, dia harus segera pergi, atau dia pasti akan mati. Saat dia bersiap untuk membawa Xia Chen dan Guoran pergi sementara para ahli ini masih terkejut dan belum mengepung mereka, suara ahli naga terdengar di benaknya. Cakar pembakaran naga awan. Apa? Long Chen kaget. Pada saat kritis ini, ahli naga ingin dia terus menyerang. Long Chen mengertakkan gigi. Namun, karena kepercayaannya pada ahli naga, dia memilih untuk melakukannya. Sisik naga emas muncul di sekujur tubuhnya, dan seruan naga yang agung bergema di seluruh langit dan bumi. Gambar naga raksasa muncul di belakang Long Chen. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu berubah dari ilusi menjadi padat, seolah-olah naga sejati baru saja turun. Long Chen bergetar ketika perasaan surgawi tiba-tiba meninggalkan bentuk fisiknya, menggali jauh ke dalam kosmos. Dia merasakan sensasi melihat naga raksasa yang terjalin di sekitar bintang yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Ini kedua kalinya aku meminjamkanmu kekuatan, jadi kita harus berpisah sekarang. Anda sendiri yang harus menempuh jalur masa depan Anda. Senior, hati Long Chen bergetar saat firasat buruk melanda dirinya. Menyerang, Long Chen mengertakkan gigi. Mengesampingkan rasa was-wasnya, dia meraung. Cakar pembakaran naga awan. Cakar naga memanjang dari gambar di belakang Long Chen, menghasilkan bayangan yang sepertinya menutupi langit, menyelubungi sinar matahari. Begitu terwujud, ia merobek 10.000 dao. Retakan menganga mengisi kekosongan, dan sepertinya cakar ini akan mengoyak dunia. Berlari. Ketika cakar itu muncul, ekspresi semua ahli abadi berubah, dan mereka melarikan diri seperti kelinci yang terkejut. Boom! Ledakan yang mengguncang surga meletus saat cakar naga jatuh, langsung melenyapkan jarak ratusan ribu mil. Ketujuh ahli abadi itu terkena riak yang mengerikan, dan masing-masing dari mereka menjerit dan meledak menjadi kabut darah. Bahkan para ahli abadi pun tidak bisa lepas dari cakar ini, jadi cakar ini langsung memusnahkan para ahli lainnya juga. Melihat adegan ini, bahkan Long Chen sendiri pun tercengang. Pakar naga telah membantunya dengan kekuatannya, dan ia benar-benar memusnahkan begitu banyak pakar abadi dalam sekejap. Namun, Long Chen tidak merasakan kegembiraan, karena dia merasakan aura ahli naga itu tiba-tiba menghilang. Sebelumnya, dia bisa merasakan ahli naga mengawasinya, tapi sekarang sepertinya hubungan ini telah hilang. Senior, senior, Long Chen berteriak, tetapi ahli naga itu tidak menjawab. Rasanya seperti telah hilang selamanya. Saat itu, Xia Chen dan Guoran terbang, keduanya terkejut dengan serangan Long Chen. Bos! Tiba-tiba, mereka melihat Long Chen bergoyang dan benar-benar pingsan. Keduanya segera menangkapnya. Mereka memeriksanya dan menemukan bahwa seluruh energinya telah hilang. Esensi, ki, dan rohnya semuanya habis. Berlari, Xia Chen dan Guoran tidak berani berlama-lama dan membawa Long Chen menuju gerbang. Xia Chen kemudian mengaktifkan formasi, dan ketiganya mengikuti aliran primal chaos ki, menghilang seketika. Di dalam kosmos yang tak terbatas, di dalam lautan bintang, sepasang mata raksasa menjadi redup dan lesu. Kamu benar-benar anak nakal bodoh yang tidak membuat orang tuamu merasa nyaman. Namun, aku menyukai karaktermu. Dia mempertaruhkan segalanya padamu, jadi aku akan mempertaruhkan segalanya juga. Suara ahli naga bergema di seluruh kosmos. Setelah itu, ia bergetar dan seluruh lautan berbintang ikut bergetar. Melihat dari jarak yang lebih jauh, kita bisa melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya, dengan setiap rantai terikat pada sebuah bintang. Satu rantai raksasa menembus langsung ke kepala ahli naga, dan ujung rantai lainnya tertanam di jantung kosmos. Ini adalah negeri kegelapan. Aura hitam mutlaknya seperti mulut binatang pemakan segala, memancarkan perasaan teror dan ketakutan. Anak kecil ini sebenarnya tidak buruk. Saya pikir dengan kekuatan saya, dia hanya akan mampu mengusir mereka kembali, tapi dia benar-benar membunuh mereka semua. Potensinya sungguh luar biasa. Tapi meminjam sedikit kekuatanku akan menghabiskan 10.000 kekuatanku. Hantu penghisap darah sialan ini, mereka masih menyerap energiku. Aku harus tertidur. Mudah-mudahan, saat aku bangun, bocah bodoh itu sudah dewasa. Mata raksasa itu perlahan tertutup, dan seluruh kosmos ini menjadi sunyi senyap. Hanya ada energi mistis yang mengalir di jantung kosmos, tempat yang paling gelap.
Sepertinya ada keberadaan menakutkan yang lahir di sana. Xia Chen dan Guoran terbang keluar dari gerbang dan kembali ke prefektur Sageking, tempat banyak ahli dari berbagai ras berkumpul. Ketika ketiganya tiba-tiba muncul, para ahli ini terkejut. Namun, ketika mereka melihat Long Chen yang tidak sadarkan diri, ekspresi mereka berubah menjadi permusuhan, dan niat membunuh meledak dari diri mereka. Beberapa minggu sebelumnya, ketika para ahli dari dunia tanpa manusia menyadari kehadiran Long Chen di dunia mereka, mereka langsung mengunci gerbangnya. Setelah itu, salah satu pakar abadi mereka berteriak ke sisi prefektur Sageking, menghancurkan formasi yang telah disiapkan Xia Chen untuk memblokir komunikasi. Karena gerbang telah terbuka sedikit lebih lebar sejak Long Chen masuk, hal ini memungkinkan makhluk hidup di sisi prefektur Sageking hampir tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Namun begitu mereka terhubung, para pakar dunia tanpa manusia dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka dan mengetahui situasi di surga luapan nirwana. Para ahli dari ras iblis, ras darah, dan ras binatang iblis khususnya sangat senang mengetahui tentang para ahli dari ras mereka masing-masing di dunia tanpa manusia. Mereka sangat ingin membuka gerbang dan menyambut mereka. Oleh karena itu, mereka segera berjanji setia kepada kekuatan dunia yang tidak memiliki manusia. Begitu gerbang dibuka, mereka akan menjadi pasukan terdepan. Para ahli ini sangat ahli dalam menyedot, dan para ahli di dunia tanpa manusia sangat senang dengan sanjungan mereka, sehingga ahli tersebut kadang-kadang mengirimkan beberapa kemampuan surgawi tingkat rendah melalui gerbang. Itu adalah kemampuan surgawi yang telah lama hilang di surga luapan nirwana. Bagi para ahli di dunia yang tidak memiliki manusia, itu adalah teknik dangkal yang kasar, namun itu adalah seni rahasia yang tak ternilai harganya bagi para ahli di surga meluap nirwana. Oleh karena itu, para ahli dari berbagai ras berkumpul di sini, menunggu arahan dari para ahli dunia tanpa manusia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari mereka yang tiba di prefektur ini, termasuk para Eternals setengah langkah. Oleh karena itu, ketika Guoran, Xia Chen, dan Long Chen muncul dari gerbang, para ahli itu tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bertiga bisa melarikan diri hidup-hidup. Bunuh mereka. Setelah melihat Long Chen tidak sadarkan diri, para ahli itu langsung meledak dengan niat membunuh. Semua Eternals setengah langkah langsung menyerang mereka bertiga. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak menempuhnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, tetapi Anda tetap memaksakan diri untuk melewatinya. Bagus. Setelah melihat para idiot menyerbu, ekspresi Xia Chen tenggelam. Dia kemudian mengeluarkan cakram formasi kuno. Begitu muncul, aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Meledak, cakram formasi itu melesat seperti sambaran petir dan meledak di tengah kerumunan.